Akhirnya ya, bantuan becak listrik ini bisa diterima. Ada 200 becak listrik ini teman-teman yang diserahkan bagi para pengayuh becak usia lanjut di Kota Malang. Becak listrik ini tergolong ramah lingkungan ya, alias ramah tenaga juga. Ini sangat cocok untuk topografi di Malang yang jalannya naik turun, sehingga tidak lagi genjot dengan tenaga kos-kosan. Cocok juga untuk transportasi wisatawan di sini. Halo teman-teman, jumpa kembali dan kembali berjumpa di channel kami ya, channel Amin Hattori teman-teman di sini. Nah, saat ini saya berada di sekitaran alun-alun Kota Malang ya. Tadinya saya sempat merasa kaget kok banyak para rombongan becak yang sedang konvoi. Saya pikir tadinya ada demo ya, karena jalanan di sini tadi sempat macet. Dan ternyata inilah teman-teman, ratusan becak listrik yang sedang melintas ini adalah persiapan launching ya, penggunaan becak listrik yang secara resmi akan dimulai di Kota Malang. Ratusan becak listrik ini awalnya dari kantor Dispora, di mana becak-becak ini sebelumnya dikumpulkan sebelum becak-becak ini diserahkan pada abang becak yang menerimanya. Ini sekaligus uji coba jalanan ya. Ratusan becak ini meluncur menuju bundaran Balai Kota Malang. Banyak para pengguna jalan di sekitar Kayu Tangan Heritage ini juga tertuju pada konvoi bagi ratusan becak listrik ini. Informasinya teman-teman, ada sebanyak 200 becak listrik ya. Becak-becak ini bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Selain di Malang, program bantuan becak ini juga serentak di kota-kota lain teman-teman. Nah teman-teman, saat ini para abang becak sudah sampai ya di bundaran Tugu Balai Kota Malang. Secara resmi nanti akan mengikuti seremonial penerimaan becak listrik bagi para pengayuh becak di Kota Malang. Nah teman-teman, saya di bundaran Tugu Balai Kota Malang ya. Dan sesaat lagi para penerima becak listrik ini akan diserahkan oleh Wali Kota Malang kepada para penerima. Simak terus videonya teman-teman. Nah teman-teman, saya bergerak mendekat ke halaman Balai Kota Malang sesaat melihat prosesi penerimaan bantuan becak listrik ini ya teman-teman. Di sini para abang becak sudah mulai berkumpul di acara launching penerimaan becak listrik ya, yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Sebelumnya ada sebanyak 200 para penerima becak listrik ini. Ini merupakan prioritas penerimaan tahun ini yang difokuskan teman-teman pada para pengayuh becak lanjut usia. Informasinya ini baru tahap pertama teman-teman. Dan program becak listrik ini nantinya akan berkelanjutan tahun depan, yakni tahun 2027, yang tentunya pemberian becak listrik ini bisa menjangkau lebih banyak lagi. Menandai program becak listrik bagi para penerima manfaat ini menjadikan komitmen pemerintah pusat ya untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan, terutama bagi para tukang becak. Sekaligus becak listrik ini bisa memenuhi sarana transportasi wisata kota. Nah teman-teman, informasinya bantuan ratusan becak listrik ini berasal dari dana pribadi Presiden Prabowo ya, yang disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Dan perakitan becak listrik ini bekerja sama dengan PT Pindad sebagai produsen kendaraan listrik. Oh, indikatornya di situ Pak, ditunjuk Ya. mana? Itu full apa belum? Tinggal sisa separuh ya Pak? Ya separuh. Lah kalau berapa? Boleh sampai di sini. Ya kurang satu harus dicas. Oh.
Kalau saya lihat teman-teman, fasilitas atau tempat duduk penumpang ini lebih lebar ya daripada becak umumnya atau becak yang terlebih dahulu ada di Kota Malang, sehingga untuk dua penumpang ini lebih leluasa teman-teman. Becak listrik ini teman-teman didesain lebih ergonomis ya dan ramah lingkungan. Ini juga diharapkan dapat meringankan beban fisik ya bagi para tukang becak yang selama ini mengandalkan tenaga manusia. Dengan motor listrik ini jarak tempuh bisa lebih jauh ya, kecepatannya bisa lebih stabil dan tentu saja tanpa asap knalpot ya yang mengganggu kenyamanan wisatawan. Untuk kelanjutan kedepannya ya, Pemkot Malang akan menyiapkan sebanyak 37 titik pengisian daya di berbagai lokasi strategis ya, atau semacam tempat charger gitu. Dan di mana saja tempat-tempat ini meliputi wisata heritage kayu tangan, alun-alun Merdeka, hingga sekitaran kampus-kampus besar ataupun pasar-pasar yang ada di Kota Malang. Sementara itu ya teman-teman, Dinas Perhubungan Kota Malang berencana akan membentuk paguyuban khusus becak listrik ya, sebagai wadah pembinaan, pengawasan, dan sekaligus sebagai pengembangan usaha. Becak-becak ini juga akan dikembangkan sebagai becak wisata teman-teman, dengan desain yang menarik nantinya, dilengkapi dengan papan nama, panduan rute, sehingga bisa menjadikan ikon baru di Kota Malang. Nah teman-teman, launching penerimaan becak listrik bagi 200 abang becak ini sepertinya udah selesai. Nampak saya lihat Wali Kota Malang beserta staf akan mencoba naik becak listrik ini keliling Bundaran Tugu sepertinya. Dan seremonial ini sekaligus sebagai pertanda ya resmi dimulainya adanya keberadaan becak listrik di Kota Malang. Nah teman-teman, saat ini saya mencoba naik becak listrik ya, yang tadi disebutkan oleh Bapak Wali Kota bahwa becak ini ramah lingkungan dan silent ya. Artinya ini menjadikan satu beban yang lebih ringan bagi para abang becak, di mana ini tenaganya listrik, jadi yang dulunya mancal ya, sehingga nanti para abang becak ini tidak lagi capek. Sementara kontur topologi di Malang, keberadaan jalannya juga naik turun, ini sangat layak digunakan di Kota Malang. Terutama Malang adalah kota pariwisata, bahwa becak ini sangat ramah untuk para wisatawan yang kepingin jalan-jalan tahu secara langsung seperti apa keberadaan Kota Malang. Becak ini adalah salah satu sarana solusinya, di mana nanti bisa memberikan sarana yang nyaman, ramah lingkungan bagi pengguna transportasi yang ada di Kota Malang teman-teman. Silakan dicoba untuk becak listriknya di Kota Malang ini. Ya itu tadi teman-teman, penyerahan secara simbolis becak listrik ya, becak yang ramah lingkungan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo. Dan saat ini keberadaan becak listrik ini dimanfaatkan oleh warga Kota Malang yang terutama profesinya sebagai abang becak, di mana para abang becak yang sudah lama bertahun-tahun menggeluti sebagai profesi sebagai abang becak, nantinya dengan keberadaan becak listrik ini bisa menjadi ringan dan juga bisa meningkatkan ekonomi keluarganya yang lebih maksimal nantinya. Terima kasih yang nonton video ini dan dukung terus teman-teman.